Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan pengambilan dan pemeriksaan hapusan tinja. Jadi pemeriksaan ini diindikasikan untuk pasien yang mengalami gejala diare, disentri, anemia, lemas, ataupun nyeri kronik pada perut bawah. Nah, di sini sebelum kita lakukan pemeriksaan, saya akan menyiapkan alat dan bahan. Jadi secara umum kita siapkan meja kerja tentunya. Di sini ada wastafel dan air yang mengalir. Kemudian ada sabun cuci tangan, ada handscoon, tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan, untuk pengambilan hapusan dan pewarnaan pada tinja atau wet mount, atau bisa kita sebut dengan pemeriksaan tinja langsung. Nah, di sini kita siapkan tinja di dalam pot. Kemudian di sini kita sediakan ada 2 larutan, ada larutan saline solution dan ada larutan Lugol. Kemudian kita sediakan juga spidol permanen, kaca objek dan penutupnya. Kemudian ada tisu kering dan ada kayu aplikator. Kemudian kita siapkan juga alat dan bahan untuk pemeriksaan tinja secara tidak langsung atau pengawetan tinja. Nah, di sini kita siapkan selotip. Kita siapkan juga 2 larutan. Di sini ada larutan formalin 10%, kemudian ada larutan polivinil, dan kita siapkan 2 vial beserta tutupnya yang berukuran volume 20 ml. Kita sediakan juga label. Nah, setelah kita siapkan alat dan bahan, kita tuliskan pada kaca objek nama ataupun identitas dari pasien beserta nomor register dan tanggal pengambilan dari sampel, tanggal pemeriksaan dari sampel. Setelah itu, kita lakukan cuci tangan rutin dan kita gunakan handscoon. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan kaca objek pada tempat yang datar. Di meja ini kita siapkan kaca objeknya. Kemudian setelah itu kita teteskan 1 tetes dari larutan tadi. Jadi di sini kita teteskan larutan Lugol. Kita teteskan 1 tetes di sisi kanan dari kaca objek. Kita teteskan 1 tetes. Jadi anggaplah ini pipet yang berbeda. Kita ambil juga larutan saline solution. Kita teteskan pada sisi kiri dari kaca objek. Kemudian setelah itu kita ambil kayu aplikator. Kemudian kita ambil sampel tinja pada pot. Kita ambil, kemudian kita campurkan pada larutan di kaca objek tadi. Kemudian kita campurkan dengan baik. Kita buang kayu aplikator untuk larutan yang satunya. Kemudian kita ambil lagi kayu aplikator yang baru. Kemudian kita ambil kembali tinjanya dan campurkan dengan baik pada larutan saline solution. Nah, kemudian setelah itu kita ambil penutup dari kaca objek. Kita tutup dengan baik. Nah, apabila ada sisa dari cairan tinja, maka bisa kita bersihkan dengan kita lap dengan tisu kering. Nah, sebelumnya cara pengambilan tinja, ketika tinjanya itu cair, kita bisa ambil tinjanya dari berbagai sisi. Nah, jika tinjanya bercampur lendir atau darah, yang kita ambil adalah lendir atau darahnya. Nah, ketika tinjanya padat,
kita ambil permukaan dan di dalam dari spesimen tinja tersebut. Nah, setelah kita tutup seperti ini dan sudah tidak ada cairan yang keluar dari kaca objek, kita letakkan pada mikroskop. Nah, setelah itu kita lepas handscoon, lalu kita buang pada tempat sampah medis. Kemudian kita kembali lakukan cuci tangan rutin. Kemudian setelah itu kita ambil lagi spidol permanen. Tadi kita sudah sediakan 2 buah vial. Di sini vialnya kita kembali tempelkan label identitas dan tanggal pengambilan dari sampel ini. Kita tempelkan pada vial. Nah, setelah itu kita beri label berjudul PP untuk larutan polivinil nanti pada kertas pada vial. Kemudian kita beri label F untuk vial yang akan diisikan dengan ini larutan formalin 10%. Ya, ini sudah. Nah, kemudian setelah kita memberikan label, kita kembali lakukan cuci tangan rutin. Kemudian kita kembali gunakan handscoon. Nah, di sini kita ambil vial dengan label untuk formalin. Nah, di sini kita ambil larutan formalin 10%. Kita tuangkan ke dalam vial sebanyak setengah dari ukuran vial, dari volume vial. Nah, setelah itu kita campurkan tinja. Tadi kita ambil dengan kayu aplikator, kemudian kita campurkan dengan baik dan pastikan tidak ada gumpalan. Setelah itu kita tutup, kemudian kita selotip dengan rapat agar tidak ada cairan yang tumpah. Nah, kemudian kita lakukan juga yang sama pada vial yang satunya dengan larutan polivinil. Jadi kita tuangkan polivinil sebanyak setengah dari volume vial ini. Kita campurkan juga dengan tinja, kita ambil dengan kayu aplikator, kemudian kita campurkan dan pastikan tidak ada gumpalan. Kemudian kita tutup dan kita selotip dengan baik agar tidak ada cairan yang tumpah. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita selotip dengan baik, kita letakkan pada kotak atau kontainer yang akan kita kirimkan pada lab. Tidak lupa kita sertakan dengan surat pengantar yang berisi identitas, nomor register, tanggal pengambilan, serta keadaan klinis dari pasien. Nah, setelah itu kita bersihkan meja kerja. Setelah itu kita buka handscoon. Kemudian kembali kita lakukan cuci tangan rutin. Terima kasih. Selesai, Mi?